warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di A3 Channel. Oke, saya mau membagikan video buat teman-teman saya, pemuda-pemudi Indonesia, memberikan video tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penceramahnya adalah Ustadz Rahmat Baikoni. Oke, gitu aja. Saksikan terus video saya dan jangan sampai di skip ya teman-teman. Kalau di skip itu nanti jadinya gagal paham tentang Isra Mi'raj Nabi kita. Oke, gitu aja. Tetap di A3 Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatil ukhra subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin la tushaddu rihal ila thalathatil masajid al-masjidil haram wa masjidil rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nadaka minasyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi menjelang siang hari ini di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Hari di mana Allah menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Hari di mana Allah menurunkan Nabi Adam, Hawa dan Iblis ke dunia. Hari di mana dunia ini pun akan hancur kiamat ya. Kata Rasulullah, kiamat akan terjadi hari Jumat di waktu pagi, tepatnya di waktu azan subuh. Alhamdulillah subuh tadi tidak terjadi sehingga hari Jumat ini kita masih bisa kajian. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang begitu mulia, agung, satu-satunya Nabi dan Rasul yang Allah muliakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Demi Allah tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang mengalami peristiwa seperti ini. Hanya Rasulullah SAW saja. Baik, kenapa tema ini kita ambil? Momentumnya sama dengan tadi disampaikan oleh Aman Palestina, ya, terkait dengan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, terkhusus kepada Masjid Ijlin. Syekh Abi Ijlin ini pendiri dari masjid tersebut yang saat ini masjidnya sudah tadi rata, ya, tinggal lakukannya saja yang saya lihat, dan insya Allah ini akan dibangun oleh saudara-saudara kita Indonesia. Kenapa harus kita Indonesia? Nampaknya mereka yakin betul yang akan membuat mereka merdeka itu adalah kita insya Allah ya, dan itu waktunya tidak lama lagi. Betulkah tidak lama lagi? Saya menghitung tahun ini kayaknya, kalau nggak tahun ini maksimal 2022. Kenapa 2022? Karena di tahun itu diprediksi Israel hancur. Ya, dan kenapa saya bilang tahun ini? Karena di tahun ini PBB memutuskan dua negara untuk wilayah Palestina. Satu Palestina itu sendiri, kedua Israel. Apa yang ditawarkan oleh Palestina? Palestina menawarkan, PBB menawarkan untuk Palestina Ramallah. Palestina tidak akan pernah diganggu lagi oleh Israel dan akan merdeka selamanya apabila mau menerima Ramallah sebagai ibu kotanya. Artinya Palestina harus kehilangan Yerusalem.
Nah, kebayang kalau Palestina harus kehilangan Yerusalem, maka Yerusalem ini akan dimiliki, Masjidil Aqsa ada dalam wilayah kekuasaan Israel. Maka dengan demikian Israel bukan hanya menghancurkan Masjid Syekh Izlin, tetapi juga akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa yang Bapak Ibu saksikan ini. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bumi ini. Di sinilah Rasulullah mengalami peristiwa Isra, diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di waktu Ba'da Isya. Ya, dalam waktu singkat Rasulullah SAW sudah ada di Madinah. Jadi prosesnya tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tapi ke Masjid Nabawi, ke Madinah saja dulu. Ketika itu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, di mana nangzul?" "Wahai Jibril, kenapa kita turun di sini?" "Mahadan makan, tempat apa ini?" Maka kemudian Jibril mengatakan, "Hada Yathrib ya Rasulullah, wa innaka satuhajiru huna." Ini Yathrib ya Rasulullah, dan Anda akan dihijrahkan ke sini. Jadi Rasulullah sudah tahu 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah itu sudah tahu kalau belum akan hijrah ke Madinah. Saat itu namanya masih Yathrib. Apa arti Yathrib? Tempat yang gelap gulita. Yathrib itu gelap gulita, poek mongkleng, kusabab maksudnya tertutup oleh kayak Bandung lah, dikelilingi oleh gunung. Maksudnya jarang tersentuh oleh kehidupan saat itu. Ya, baik. Kemudian dari Yathrib ke Tunisia. Ya, dari Tunisia ke Sijir Musa di Jordan. Ada Bukit Nebo. Bukit Nebo ini rute yang biasa kami kunjungi kalau umroh plus Aqsa ya. Sayang sekali kemarin kami gagal berangkat ke sana. Ya, dan saya mohon maaf nih kepada jemaah yang tidak jadi berangkat dengan saya ya, karena saya yang tidak berangkat para bapak. Kemudian dari Bukit Nebo, dari Sijir Musa ke Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Rasulullah diperlihatkan peradaban manusia saat itu, peradaban para nabi. Nah, dari Bethlehem baru ke Masjidil Aqsa, ke Bukit Zaitun dulu, dari Bukit Zaitun baru ke Masjidil Aqsa. Kita pernah melihat bagaimana bumi Palestina ya, dan saya tidak pernah bosan melihat bumi Palestina. Kita lihat dulu bumi Palestina, nggak apa-apa? Tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ya. Ya. Jadi disebut jantung dunia karena menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Jadi siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia, maka dia harus kuasai Palestina. Ini Asdod, Bapak Ibu, pelayaran Asdod. Nah, ini adalah sungai Jordan, sungai yang dilalui oleh Nabi Musa bersama 70.000 orang Yahudi ketika meninggalkan Mesir memasuki Masjidil Aqsa. Namun tidak sampai ke Masjidil Aqsa, tertahan di Jericho, Ariha ya. Ini adalah danau Tiberias, danau yang apabila mengering tanda Dajjal akan muncul, dan itu menjadi satu-satunya sumber air bersih bagi 4 negara, Syam, Palestina, Suriah, Jordan, dan Suriah. Ini beberapa pilar atau peninggalan daripada Nabi dan Rasul yang dulu, dan ini adalah Laut Mati, tempat ditenggelamkannya, dikuburnya, dibenamkannya pasukan kaum Sodom dan Gomorrah, kaum LGBT.
Nanti kalau di kita banyak kaum LGBT, bawa kita benamkan di sana. Sepakat? Sepakat, ya. Nah ini garamnya. Sebagai bukti Allah ingin mengharamkan. Allah haramkan ada kehidupan di sana, maka tidak ada kehidupan sama sekali. Maka dibikin ada garam. Jadi jangankan ikan, bakteri saja mati, tidak bisa hidup. Maka disebut laut mati, tidak ada kehidupan. Nah ini yang tersisa. Ini yang tersisa dari kampung Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah itu ibu kota Ghor-Zaghar. Ibu kotanya Sodom. Nah inilah tempat di mana Nabi Lut dan keluarganya tinggal. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, putra dari Haran, adik dari Nabi Ibrahim. Inilah yang dilihat Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Peradaban para nabi dan rasul, peradaban umat manusia. Kalau kita turun dari bus, melangkah dari Masada agak ke sebelah utara dikit, kan kita bertemu dengan tebing seperti ini, di mana dulu peninggalan kaum Nabatian, kaum Ad dan Thamud tinggal di sini. Kemampuan mereka memahat gunung menjadi istana masih terlihat sampai hari ini. Dan ini Bukit Zaitun, bukit yang dari balik bukit ini, tadi Bapak Ibu bisa menyaksikan, ada dinding apartheid, dinding yang dibangun oleh Israel, membagi dua Israel dan Palestina, sejauh 725 km kurang lebih. Nah ini dinding tebalnya 1 meter, tingginya 8 meter, dibangun oleh Israel untuk memisahkan Israel dan Palestina. Kenapa dibangun setinggi itu? Agar orang-orang Palestina tidak bisa loncat dalam. Dinding ini nyaris tertutup sempurna di beberapa distrik. Ada di beberapa distrik tertutup sempurna, kecuali di Gaza. Mereka tidak berani membangunnya karena Allah mengharamkan itu mereka lakukan di Gaza. Kenapa? Karena Allah menyisakan Gaza untuk Palestina. Kenapa dari Gaza ini insya Allah akan direbut kembali semua wilayah Palestina. Sekarang ada 11 provinsi yang dikuasai Israel, ya, Bethlehem, Ramallah, Jenin, Nablus, ya, Ariha, kemudian apa lagi? Ramallah, ya. Nah sekarang ada di wilayah kekuasaan Israel, maka kaum muslimin Palestina yang ada di sana hanya memiliki otoritas saja, di mana mereka mendapatkan pengakuan tapi tidak boleh punya pasukan perang, tidak boleh punya polisi, boleh punya hansip saja. Kalaupun ada, tidak dipersenjatai. Jadi enak dibantainya sama Israel. Dan itu terjadi, Perambalah. Ada tayangan di sini ya Perambalah, tapi waktunya mungkin ya nggak cukup kalau saya perlihatkan semua. Baik, intinya Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari bukit inilah, dari bukit Zaitun inilah kita akan menyaksikan keindahan Al-Quds, Old City, kota tua, bumi di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke sana. Dan inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, Al-Quds, Old City. Dan inilah yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu satu areal segini, nah segini, ini Masjidil Aqsa. Dan ini dinding bagian timur, ini bagian selatan, ini Masjid Qibli, ini Masjid Dome of the Rock. Inilah negeri di mana 1.500 nabi dan rasul dari Bani Israel dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Tapi tidak semua, mereka menyebar. Nah, maka dari itu kalau kita ziarah ke sini, nanti kita akan ke Wadi Yunus, ke Ariha juga, kita melihat betul-betul kuburannya Yusha bin Nun, atau orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Itu yang mendampingi Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir ya di Laut Merah. Nah di Babul Amud, pintu yang selalu kami masuki kalau kami mau memasuki Masjidil Aqsa ya. Dan ini adalah makam kaum muslimin. Ini Babul Asbat, pintu yang dimasuki oleh Bani Israel setelah mereka mengalahkan kaum Jabariyin di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun. Kenapa bukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa pergi meninggalkan mereka karena mereka berdegong. Apa istilahnya berdegong? Bahasa bengal ya, berdegong, bengal, nggak mau dibawa ke dalam Masjidil Aqsa.
Malah nyuruh Nabi Musa dan Allah perang saja berdua. Kalau udah beres kasih tahu kami, nanti kami masuk. Ya, calutakna, apa calutak bahasa bahasa Jermannya. Ya, itulah mereka. Nah, akhirnya Nabi Musa pergi bersama Nabi Harun. Nah, yang menggantikan Nabi Musa dan Harun adalah Nabi Yusha bin Nun. Kuburannya panjang ya. Nanti insya Allah kalau jalan-jalan bersama Majelis Talim Roja Alifa, khusus satu bus Bu ya. Bersama saya nanti kajiannya di sana Bu. Mau Bu ya? Kalau mau nanti daftar ke Bu Jevi. Nah ini gereja sekte kiamat Bu. Mereka yakin kalau Nabi Isa akan diturunkan di sini, di gereja yang di sudut kanan tadi. Nah, Rasulullah turun dengan buruknya di sini, turun di sini, kemudian berjalan menuju pintu Babul Maghribah. Lalu buruknya disimpan di sini. Inilah satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Makanya disebut dengan dinding buruk, Haitul Buraq. Orang-orang Yahudi menyebutnya Wailing Wall, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka karena yang tersisa cuma dinding itu. Jadi ibadah mereka adalah dengan membuat beberapa harapan, the wishes, harapan. Harapannya banyak, salah satu yang paling atas kawin 2019. Ya, di bawahnya baru permintaan yang lain. Selesai dilinting, dimasukkan ke sana, lalu mereka buka gulungan Talmud, lalu mereka baca gulungan Talmud saja sambil bergoyang-goyang. Beginilah perilaku kaum pendeta Sanhedrin yang merubah Taurat menjadi Talmud. Maka mereka disebut Yahudi Talmudian. Mereka ibadahnya begini, yatahawad. Maka disebutnya Yahudi, orang-orang yang suka menggoyang-goyangkan badannya kalau beribadah. Lalu gimana dengan teman saudara-saudara kita di Indonesia? La ilaha illallah. La ilaha, sama tidak? Enggak, beda tuh, itu mah zikir ya. Baik. Ini areal dan penampakan wilayah Al-Quds ya, Old City pusatnya. Ini banyak sinagoga, ini sinagoga nih. Ini sinagoga Yahudi, ini lorong yang biasa kami keluar. Saya bisa dari sini, kita bisa dari sini Ibu masuknya, dan ini bagian bawah, kita dari atas memasukinya. Saat ke bawah. Ya, banyak komunitas Yahudi dan ada orang Kristen Ortodok, hampir mirip pakaian mereka. Hanya bedanya dari itu saja, jubahnya, dan juga orang Kristen Ortodoks suka pakai salib di sana. Nah, di wilayah ini ada 3 distrik, ada distrik Muslim, ada distrik Yahudi, ada distrik Kristen. Masing-masing tidak boleh meluaskan distrik mereka. Sudah diplot segitu, nggak boleh dilebihkan. Ya. Rasulullah menamakan ini dinding buruk. Karena Rasulullah parkir di sini. Para nabi juga parkirnya di sini. Ya, di sini ada Pajero, ada Fortuner, ada Toyota Rush gitu ya. Nah, para nabi kendaraannya di sana. Nah, Rasulullah pun di situ memarkirkan buruknya. Nah, ini masjid Qubatus Sohra. Disebut Qubatus Sohra karena kubahnya kuning, sohroh emas. Kuning emas itu bahasa Arabnya sohroh. Ya, dan itu betul-betul emas Bu. Sesulit apapun warga Palestina tidak mau nyokelan ini kubah untuk biaya hidup mereka, tidak. Ini tetap awet terjaga. Ya, nggak tahu kalau dipindahkan ke Bandung di sini habis nanti. Baik, dan disebut juga Dome of the Rock. Kenapa disebut Dome of the Rock? Karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj. Ya, pernah lihat kan? Pernah lihat? Nanti kita lihat sama-sama ya, Bapak Ibu. Masih banyak waktunya kan? Baik. Nah, ini areal Al-Aqsa Bu. Dinding ini, nah ini disebut Al-Aqsa juga. Ini dari atas sebelah selatan. Ini Masjid Qibli. Kubahnya hitam. Kenapa disebut Masjid Qibli? Karena disitulah kaum muslimin Palestina sholat pertama kali menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ke Mekah. Maka disebutnya Masjid Kiblat atau Masjid Qibli. Dan disinilah masjid di mana Rasulullah sholat bersama para nabi, Masjid Marwani.
Disebut Masjid Marwani sebelah kanan sini, alal yamin, ya ada di kanan. Karena dikokohkan oleh Marwan bin Abdul Malik, maka disebutnya Marwani. Nah, Rasulullah masuk ke sini melalui pintu ini. Biar jelas kita jalan-jalan dulu ya Ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa. Baru nanti kita bahas perspektifnya dari sisi Quran dan hadis terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemana dulu Bu? Jadi jalan-jalan gitu ya. Kemana dulu? Bu, nggak apa-apa jalan-jalan Bu. Bu Malida nggak apa-apa jalan-jalan? Udah tahu? Oh udah pernah ya? Oh biar tahu, alhamdulillah. Baik, apa lagi nih? Tadi inilah peradaban yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj, Bu. Luar biasa. Tadi saya mau perlihatkan apa? Oh ya ini. Baik, yang mana dulu Bu? Marwani. Nah ini masjid yang digunakan Rasulullah sholat mengimami para nabi dan rasul. Dan inilah tangga yang dituruni Rasulullah SAW. Ini dirawat, diperbagus lagi, diperbaharui oleh Marwan bin Abdul Malik, khalifah dari dinasti Umayyah. Kemudian dikokohkan sampai hari ini. Kita menyaksikan hari ini seperti apa? Itu jasa dari Sholahuddin Al-Ayyubi. Semua situs-situs Islam ini itu diperbaiki dan diawetkan, dijaga oleh Sholahuddin Al-Ayyubi. Ini lorong di mana Rasulullah SAW di pinggir kiri kanannya ada para nabi dan rasul. Jadi Rasulullah salaman dengan para nabi, ya, begitu. Kumada mangkang, alhamdulillah saya gitu. Terus sampai Rasulullah masuk ke dalam. Nah ini masih lorong juga. Nah masuk ke ruangan. Disinilah Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan taujih kepada kaumnya. Masih ingat Nabi Sulaiman ketika meminta agar siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Ya, tidak jauh dari sini kalau tidak salah. Ya, di situ Nabi Sulaiman berbicara dengan para patihnya. Nah, disinilah Nabi Sulaiman menerima masuk Islamnya bangsa jin. Ada Ifrit, ada Demit, ada Amit-Amit ya. Mereka pada masuk Islam ya. Ini adzan asar di Masjid Qibli. Di Masjid Qibli ya, betul. Nah, jadi di atasnya itu Masjid Qibli. Atasnya Masjid Qibli sebelah barat ya. Sebelah timur agak ke bawah selatan ya, itu timur selatan adalah Masjid Marwani. Di bagian dalam di Masjid Marwani ini sedang diperbaiki, ditutup. Nah, disinilah Rasulullah berdiri menjadi imam. Di sini berbaris ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi di depan. Ya, semua Nabi dan Rasul, 1.500 Nabi dan Rasul bertemu dengan Rasulullah di sana. Ya, kamu mirip Nabi Anu, kamu mirip Nabi Anu, kamu mirip Nabi Anu. Giliran nunjuk ke saya, kamu mirip URB kata. Ya. Nah, di sini pula bagian pojok itulah mihrab Siti Maryam. Nah, ini pintu masuk ke mihrab Siti Maryam. Nah, ini mihrab Siti Maryam, di mana Siti Maryam dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Nah, di situ di ruangan yang tadi, di depan dari mihrab Siti Maryam, disitulah dibunuhnya Nabi Yahya.
Jadi Nabi Zakaria, ayah Nabi Yahya sedang sholat, ya, diceritakan tuh. Ini ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Zakaria cerita sama Rasulullah. Disinilah aku sholat. Ketika aku sholat, lalu putraku yang aku sayangi satu-satunya Yahya sholat di sampingku. Dan ketika kami sholat, datanglah tentara Romawi yang diperintahkan oleh Raja Herodes untuk menangkap kami. Kami disergap oleh mereka, ditangkap, dipegang. Saya diseret ke dinding dan saya melihat bagaimana Yahya diseret ke depan dan disembelih sampai putus kepalanya, darahnya ditampung di baskom, lalu dimasukkan ke baskom tadi, kepalanya diseret pergi. Lalu aku dibanting ke dinding, aku masih sholat, aku melanjutkan sholatku. Ya, subhanallah, sholatnya belum selesai, Bu. Setelah saya selesai sholat, Nabi Zakaria langsung lari meninggalkan mereka. Ya, lari. Dan bayangkan saat itu Nabi Zakaria sudah kakek-kakek, Bu. Diudak ke tentara Romawi. Wah, gitulah tentara Romawi. Bingung Nabi Zakaria, kenapa? Kemana harus bersembunyi? Akhirnya ada sebuah pohon membelah diri. Ya Nabi Allah, adkhil ila nafsi ila jasadi, sa'ughattika minhum. Masuklah Anda wahai Nabi Allah ke dalam tubuhku, ke dalam bagianku, akan aku sembunyikan kau dari mereka. Disembunyikan tuh, nutup lagi. Ya, sorbannya ditarik sama iblis. Jadi nolol kita sorbannya. Dicari sama tentara Romawi. Ya. Di situ peristiwanya di sini. Ya. Ini yang saya ceritakan di sana. Ya. Mana tadi si aki-aki teh pinter nyumputnya ke mana? Oh, ini sorbannya di situ. Ini sorbannya di sini, lehernya, berarti pinggangnya di sini, di gergaji itu. Ya, saat itu aku mulai merasakan sakit. Di saat aku akan menjerit, Allah berfirman kepadaku, ya Zakaria, in tarfa sautak sa'uhlikuhum jami'an fala yabqa minhum ahadun min ummatika. Hei Zakaria, jika kau menjerit karena kesakitanmu, akan aku habisi mereka sehingga tidak tersisa satu orang pun dari umatmu. Karena aku tidak mau Allah mengazab mereka, aku tahan mulutku tidak menjerit sampai aku mati, wahai Rasulullah. Nah, di situ Rasulullah mendapatkan cerita dari para nabi. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, ini hiburan Allah kepada Rasulullah. Isra Mi'raj ini selain mukjizat dari Allah kepada Rasulullah, hiburan Rasulullah SAW yang diterima oleh beliau. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah mengalami tekanan demi tekanan. Ini latar belakang kenapa Allah berikan Isra Mi'raj. Selain memang Allah sudah menskenario itu dijadikan hadiah hiburan bagi Rasulullah, bahwa para nabi dan rasul sebelum Anda sama ujian mereka berat-berat. Sugante abdi hungkul anu berat ya Allah. Sampai Rasulullah kan tanda petik putus asa. Dibalikkan deh itu tugas risalah teh ke Allah. Kenapa? Rasulullah nggak mau ada sahabat yang disiksa. Nanti kita lihat bagaimana penyiksaan kepada para sahabat ya. Jadi jalan-jalan ya nantinya. Bias jalan-jalan punya. Nyada kaditu mah hese jauh mahal ya, mending di dia heula. Ya, sengaja Bu, saya bikin penasaran supaya nanti mau ke sana. Lanjut. Ini mihrab Siti Maryam. Kita lihat sedikit mihrab Siti Maryam. Ini mihrab Siti Maryam. Ini bagian dalamnya sudah terlihat ada ranjang. Nah ini ranjang bagian sudut sini ranjang. Bisa yang tidak jelas ya. Terus ke atas apa? Ke atasnya apa? Nah, ada tangga ke atas. Disinilah Nabi Siti Maryam keluar untuk ke area Masjidil Aqsa, menyaksikan bagaimana Nabi Isa alaihissalam dibawa oleh Nabi Zakaria bersama Nabi Yahya mendapatkan jamuan kajian-kajian. Dan saat itu sudah mulai muncul perilaku pendeta Sanhedrin yang
mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud berambah. Disitulah mereka dibantah oleh Nabi Isa. Nah di sini terjadinya pembantahan Nabi Isa terhadap para pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu barusan Masjid Marwani. Sekarang kita ke Masjid Kibli Bapak Ibu. Ini di areal dalam Masjidil Aqsa. Kita memasuki dari arah Babul Amud ke dalam kurang lebih 600 meter. Kita berjalan kaki. Jadi dari hotel ke dinding Amud itu sampai ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1 kilo seperempat perjalanan ditempuh. Tapi nyaman luar biasa. Menikmati bagaimana langkah demi langkah kita ayunkan meniti jalan yang dulu dilalui para nabi dan rasul. 1.500 orang. Nah ini banyak pohon zaitun yang berbuah setiap bulan Oktober. Ya, mereka memanen zaitun setiap bulan Oktober. Nah dari jauh sudah terlihat Masjid Dome of the Rock. انا ما كنت عارف كيف امشي هذا فوق اخذ هذا نزلت مش عارف البطل هذا تعلقها على الشغل Terus ada anu bom lalu itu gimana itu? Di luar ini. Kalau di sini paling bentrokan. Karena dulu pernah dijajah oleh Romawi dalam waktu yang lama. Nah, gerbang seperti ini adalah gerbang yang dibuat oleh tentara Romawi. Dan ini menjadi pintu untuk turun menuju ke Masjid Kibli. Ini Masjid Dome of the Rock, Bu, dari dekat seperti ini. Tommy. Nah dari jauh terlihat Masjid Kibli. Nah ini Masjid Kibli. Ya. Sekarang kita ke Masjid Kibli. Ini bagian dalam dari Masjid Kibli, Bapak. Seperti apa aktivitas kaum muslimin Palestina setelah mereka selesai melaksanakan sholat maghrib setiap harinya, mereka membaca Al-Quran, tilawah, ya. Kita bisa melihat di setiap sudut, ya, di setiap sisi, di depan, samping kanan, ya, ibu-ibu juga sama. Mereka aktif membaca Quran, dan Quran tersedia di setiap tembok-tembok masjid ini, ya, maksudnya tiang-tiang masjid ini, ya. Itu bisa kita lihat. Dan di sebelah sana ada mereka yang sedang belajar Al-Quran, belajar kiroah dengan lagam-lagam bayati, bayati nawa, bayati qara, ros, ya, dan sebagainya. Jadi macam-macam, ada yang makomat, kemudian juga ada apa lagi, ada yang tafsir, ada yang fikih, ada yang hafalan Quran di bagian depan. Itu bagian depan itu banyak orang tua. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dari tadi jalan-jalan saja, ya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Mau kemana lagi sekarang? Masjid? Atau mau melihat batu tadi ya? Batu yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ini batunya. Nah inilah yang disebut dengan Mi'raj. Batu yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke langit. Jadi batunya besar sekali. Kurang lebih 10 kali 12 lah lebarnya, ya, luasnya. Ini bagian dalam dari Masjid Dome of the Rock. Dan ini ada pilar, di mana pilar itu, nah itu pilar ada sedang ngantri untuk memegang batu Dome of the Rock tadi.
Saya juga heran kenapa harus memegang batu itu, ternyata wangi Bu, luar biasa wangi. Ya, dan kebetulan saat itu saya ketinggalan minyak wangi saya. Baju saya sudah 2 hari itu Bu, belum diganti Bu. Alhamdulillah, sampai ke Bandung wangi Bu. Nggak percaya nanti saya buktikan Bu ya. Dan kita buktikan. Baik, selesai Bu sekalian. Terakhir saya ke sana itu Bu Ibu, atau ibu-ibu belum lihat bagian bawahnya, sebentar, bagian bawahnya kita lihat. Dan batu ini memang terapung Bu. Ini orang-orang Palestina, mereka dandanannya gaya-gaya. Nah ini kita ke pintu masuknya, kita ke pintu masuk ke Dome of the Rock ini. Alhamdulillah saya terakhir dengan Ibu Irma. Ibu Irma yang di depan tuh dulu berdua dengan saya ikut dengan Kak Surido Bu ya, tahun 2016. Ibu yang barusan datang, kuncinya jatuh Bu. Ada jatuh yang baju putih barusan Ibu, ada yang jatuh di sana, kunci. Itu takut ada yang bawa. Itu. Baik. Nah ini bagian bawah Dome of the Rock. Bagian bawah dari batu Mi'raj. Jadi dia tidak jatuh ke tanah. Dia tetap terapung. Nah, untuk menjaganya dihimpit sehingga tetap dalam posisinya utuh, tidak berubah. Pulang nanti kita coba jelajah. Inilah lubang yang dibikin oleh tentara Romawi. Ini jahatnya mereka. Batu ini dilubangi dari atas. Satu persatu tentara kaum muslimin Suriah dan Palestina yang ditawan oleh Romawi pada saat itu. Ya, ini menjelang perang salib di masa Salahuddin Ayyubi tahun 1115 Masehi, kalau tidak salah itu. 70.000 orang disembelih Bu di sini karena tidak mau murtad. Dikatakan, apakah kamu bersaksi Yesus Tuhanmu? Tidak. Allah Tuhanku. Diseret, disembelih Bu. Maka di bawah tempat kita sholat ini, di bawah batu tadi menggenang darah di sana. Lalu diseret ke tempat tadi ada mihrab Siti Maryam. Nah, ditumpukan di sana. Maka oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu dikuburkan sebagai syuhada. Ketika datang Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan masjid ini, jasad mereka tidak membusuk. Sebagian dari mereka ada pasukan yang dibawa, diseret, ada sungai Bu di sana. Nah di sungai itu pasukan tadi ada 5 orang, mereka pasukan intinya. Ada komandannya di sana, dipaksa untuk murtad satu persatu. Komandan tentara Romawi mau mengeluarkan pedangnya. Ya. Ada batang pohon ditebas. Siapapun yang tidak mau bersaksi Yesus Tuhannya, ya, dan mau mengatakan kafir kepada orang kafir, tidak mengatakan non muslim, akan saya penggal lehernya. Nah begitu. Ya, karena takut dipenggal. Yang pertama, kamu maju. Katakan Yesus Tuhan. Katakan kalau kamu murtad dari agama Islam, Allah tidak ada dan Yesus Tuhanmu. Dikatakan seperti itu. Selamat ya. Yang kedua pun begitu. Yang ketiga sampai yang keempat begitu. Dan yang kelima yang terakhir. Katakan Yesus Tuhanmu. Tidak, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diseret dia Bu ke sungai tadi dan dipenggal. Kepalanya dipenggal. Jatuh tuh ke sungai. Lalu kepalanya muncul dan berputar-putar di sungai itu, tidak tenggelam. Berputar-putar tidak tenggelam sambil membacakan ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Gimana bunyinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus Bu sampailah pergi
Lanjut. Menyaksikan itu semua, yang 4 yang murtad tadi masuk Islam lagi. Syahadat lagi mereka, diseret lagi mereka satu-satu. Plak, plak, plak. Ini jahatnya tentara Romawi. Ketika mereka menguasai wilayah Al-Aqsa. Bu, inilah peradaban yang terjadi. Banyak lembaran-lembaran sejarah yang bisa kita petik ketika kita ziarah ke sana. Dan Masjidil Aqsa inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman, "Hei Sulaiman, minta kepadaku 3 permintaan, aku kabulkan semua." Sekali lagi ya. Ya Sulaiman, nah, saya mendapatkan kisah ini dari Syekh di Masjid Nabi Yunus. Ini Masjid Nabi Yunus, Bu. Dan masjid ini berada di areal yang betul-betul masuk ke wilayah Israel. Tidak jauh dari sini ada Tel Aviv. Ini namanya kampung Nabi Yunus. Disebutnya kampung itu Wadi Yunus alaihissalam. Nah, saya ini yang saya tanya dan ngobrol dengan beliau, dan beliau memberikan taujih kepada kita. Ya, saya minta beliau memberikan taujih kepada jamaah, dan beliau menyampaikan. Nah, ketika ceramah itu beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Nabi Yunus, ya sebentar Bu. Assalamualaikum. Nah, sebelah kiri ada makom Nabi Yunus. Disitulah Nabi Yunus tidur, duduk. Nah, terlihatnya seperti kuburan, tapi sebetulnya bukan kuburan. Yang disebut dengan makom itu adalah tempat duduk, tempat beraktivitas. Kalau kuburan itu disebut makbarah. Ya, jadi tidak ada jasad Nabi Yunus di sana, kecuali di Al-Hebron, Al-Khalil, itu baru di situ ada kuburan jasad Nabi Ibrahim, Nabi Siti Sarah, Nabi Ishak, Siti Hajar, bukan Siti Hajar, Siti Hajar di Mekah ya. Di sana ada Nabi Ishak, Nabi Yakub, Rifqah binti Batwail, dan juga istri Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ada Rahil kalau tidak salah di sana, dan Ya'la. Baik, Ibu Rahmatullah. Nah, di sini Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni thalathatan sa'utiha ilaik." Sa'utika ilaik. Ya. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, dan jika engkau meminta aku akan mengabulkannya. Artinya 3-tiganya dikabulkan Allah. Yang pertama, apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Ya Rabbi, a'tini mulukan allati lam tu'ti qablaha wa ba'dah. Ya Allah, berikan aku kekuasaan kerajaan yang belum pernah Engkau berikan pada siapapun dan tidak akan pernah Kau berikan pada siapapun. Maka Allah mengabulkan. Allah berikan pada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar dan belum pernah ada siapapun raja, bahkan Nabi dan Rasul memiliki kekuasaan seperti itu. Yang kedua, ya Allah, berikan aku bimbingan sehingga aku menjadi raja yang adil seadil keputusanmu. Maka Allah menjadikan Nabi Sulaiman raja yang adil. Hatta bagi seekor semut pun beliau adil. Sehingga Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan semua binatang, termasuk dengan semut. Sehingga beliau menjadi raja yang adil. Dan yang ketiga, beliau meminta, la tada'ala hadin ya Rab alladhi yazuru masjidi hadha wa yusalli fiha wa la rak'atain illa an tuhta hatayahu qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan Kau biarkan siapapun yang ziarah ke masjidku ini, Masjidil Aqsa tadi, semua arealnya, mau di Masjid Dam Abdrak, mau di Masjid Kibli, mau di halamannya, kita bukan hanya mendapatkan keutamaan 500 kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Tetapi walaupun hanya salat 2 rakaat salat sunat di sana, apa kata Nabi Sulaiman? Melainkan Kau hapuskan semua dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecilnya, sebelum kaki terakhir dia angkat untuk keluar meninggalkan masjidku. Nah ini Bu, nilai keutamaan kita ziarah ke Masjidil Aqsa. Bagi mereka yang ingin bertobat, bertobatlah di Masjidil Aqsa. Selepas keluar dan ibadah dari Masjidil Aqsa, akan ada ruhiyah yang terasa beda. Ya, tidak percaya? Yuk kita berangkat sama-sama sana. Ya, mau Bu? Sebelum nanti dihancurkan Israel Bu, sebentar lagi ini.
Ya, Roja Alifah, insya Allah daftar nanti ke Bu Jevi. Ya. Amin. Ya, Amin insya Allah. Pak Ustaz. Atas nama Roja Alifah ya, kita berangkat ke sana. Saya lagi nabung Bu, insya Allah. Ya, nabungnya saya sekeluarga, biar nggak balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena kata Rasulullah di akhir zaman, Palestina, Suriah menjadi kota teraman di dunia. Mekah, Madinah hancur. Jadi kalau mau hijrah jangan ke Mekah, Madinah. Sebentar lagi rame. Ya, nanti akan ramai kata Rasul. Ya gempa lah, ya pertikaian, nanti akan ada banjir darah di Masjidil Haram. Kapan? Menjelang Imam Mahdi muncul. Sekarang Imam Mahdi kayaknya akan muncul. Nanti saya miss call beliau ya, saya tanya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke paparan materi ya. Sekarang kita lihat perspektif Isra Mi'raj dalam tinjauan Quran dan hadis ya. Baru jam 10 kurang 4 menit. Kita sampai jam 11 ya Bu Javi? Iya betul Pak Ustaz, sampai jam 11. Masih tersisa 1 jam lagi insya Allah. Baik Ibu sekalian yang mati Allah. Jadi masih hafal Bu? Saya tes ya. Ujian dari saya biasanya saya tes nama-nama tempat. Setiap jamaah saya tes, saya perlihatkan gambarnya di hotel. Gambar apa ini? Masjid apa ini? Lalu saya tanya. Dan masing-masing harus punya catatan. Dan selepas umroh plus Aqsa ini mereka punya catatan peradaban umroh ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Baik, Bu sebutkan Bapak Ibu sekalian. Ini disebutnya apa tadi? Halo? Ini kita orientasi Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Haitul buraq, dinding buraq. Kenapa disebut dinding buraq? Karena Rasulullah menambatkan buraq di belakang dinding ini. Kita bisa menyentuh dinding ini kok bisa. Baik dari luar ataupun dari dalam. Kalau dari luar kita berdesak-desakan dengan orang Yahudi. Itu pun kalau berani. Karena banyak intel bertebaran di sana. Komo lamun jangkotan segakeu mah. Mancrong begitu ya. Maka saya kurus dulu Bu jangkot saya Bu. Baru saya bisa masuk ke sini. Semua penduduk Gaza belum bisa ke sini. Karena kalau ke Gaza tidak bisa ke sini. Dan kalau ke sini kita bisa kemana saja tanpa ke Gaza. Ya. Karena paspor kita nanti kelihatan kalau ke Gaza. Makanya seumur hidup saya belum pernah ke Gaza Bu. Untuk ziarah, kalau untuk studi kita bisa ke sana. Ya, kita studi mengambil jurusan sejarah Palestina di Gaza. Ada Gaza University insyaallah. Baik. Yang ini masjid apa Bu? Masjid Qubatus Sahra. Kenapa disebut Qubatus Sahra? Karena berkubah emas kuning. Disebut juga apa? Dome of the Rock. Kenapa disebut Dome of the Rock? Dome itu asrama, tempat. Rock itu batu Mi'raj. Itu Bu ya. Nah, ini yang disebut dengan areal Al-Aqsa itu segini. Saat ini areal Al-Aqsa nih Bu. Segini. Nah, kita sholat mau di luar, di sini, di pahalanya sama 500 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Trans Studio Bandung. Tapi sholat di Masjid Trans Studio Bandung lebih baik daripada sholat di rumah masing-masing. Insyaallah. Baik, kemudian ini masjid apa Bu? Masjid Kibli. Masjid di mana kaum muslimin sholat pertama kali menghadap ke kiblat. Jadi dari semuanya ke situ ke Masjid Kibli. Nah, kiblat itu ke arah sini. Ke sini semua, menghadapnya ke sini. Nah, di sini ada Masjid Buraq Bu. Di sini biasanya digunakan oleh ibu-ibu. Kecil memang, tapi ibu-ibu yang penghafal Quran di sini. Ada yang 30 juz hafalnya Bu. Ya. Nanti kita jalan-jalan sana. Kita tanya ibu-ibunya, kita tes hafalan mereka ya. Nah, Masjid Marwani di sini Bu. Di masjid di bawah lantai ini. Termasuk ada Mihrab Siti Maryam di sana. Inilah bumi Isra Mi'raj itu. Ibu sekalian, kita baca ayatnya sama-sama. Baik. Yuk kita baca sama-sama Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Baik, kita terjemahkan ayatnya. Baik, Bapak Ibu bisa mengikuti.
Subhana, Maha suci Allah alladzi asra, yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari al masjid al haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, innahu, sesungguhnya dia, maksudnya Allah ya, huwas sami'u, adalah maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Baik, saya terjemahkan, Bapak Ibu dengarkan, nanti saya baca Arabnya, Bapak Ibu terjemahkan. Gantian, bisa ya? Baik, perhatikan. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang memperjalankan bi abdihi, hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda kekuasaan kami, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'u, adalah maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Bisa? Terjemahkan dalam hati masing-masing, setengah menit, dimulai dari sekarang, silakan. Sudah? Sudah berapa ini? Silakan. Jangan kalah sama misionaris ya Bapak Ibu. Nanti misionaris hafal mereka menerjemahkannya tanpa melihat terjemahan. Sudah di luar kepala hafalnya. 30. Sudah? Baik, terjemahkan. Subhana alladzi asra, memperjalankan bi abdihi, hambanya Nabi Muhammad SAW, lailan, di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, innahu, sesungguhnya Allah, huwas sami'u, adalah maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indah ayat ini. Begitulah fungsi Al-Quran, mencerdaskan kita. Kalau kita faham dengan bahasa Al-Quran, maka logika berpikir kita, bagaimana Allah menyapa makhluk. Maka wajar kalau yang hafal Quran dan bisa menerjemahkan Quran, dia bisa memiliki kecerdasan luar biasa. Bapak Ibu, cuma ayat ini Allah memuji dirinya sendiri. Cuma di ayat ini Allah memujinya sendiri dengan kalimat subhan. Jadi nggak boleh kalimat subhan menjadi nama seseorang, karena arti subhan itu maha suci Allah, kecuali pakai sod. Ya, subhan itu tandanya orang tadi lahir di waktu pagi, di waktu subuh. Tapi kalau pakai sin nggak boleh, karena itu sifat maha suci. Kenapa Allah mengawali ayat ini? Untuk menunjukkan apa yang dialami oleh Muhammad benar-benar terjadi. Ya, sebentar Bapak Ibu. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena tempat itu Allah sucikan. Kenapa Allah sucikan?
Bapak Ibu, karena tempat itu lurus dengan arsy Allah, Masjidil Haram itu lurus dengan arsy Allah, maka sucinya arsy Allah hadir di tanah suci Mekah, hadir di Masjidil Haram. Maka aib kita, jika kita banyak kita lakukan di dunia, di kampung halaman kita, Allah perlihatkan nanti di sana-sana. Ya. Jadi sucinya arsy Allah hadir di sucinya, hadir di Masjidil Haram. Makanya namakan Masjidil Haram. Sehingga orang kafir haram masuk ke kota suci Mekah, apalagi ke Masjidil Haram. Tapi beginilah jahatnya, zolimnya para penguasa Arab mengizinkan Senok Hugronya dan juga Terence Edward Lauren masuk ke Masjidil Aqsa. Karena dia berubah nama menjadi Abdul Ghafur, si Senok Hugronya, lalu masuk ke dalam Ka'bah. Padahal apa kata Allah? Innamal musyrikuna najasun fala yadkhulunal masjidal harami ba'da amihim hada. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, enggak boleh mereka masuk ke Masjidil Haram ini setelah Fathul Mekah. Sekarang Bapak Ibu tahukah kita? Mereka yang sekolah di Santa Angela, Santa Aloysius, Santanya yang lain itu liburannya kemana? Saat yang sepi mereka liburan ke sini. Boleh diizinkan masuk, hanya berganti pakaian saja. Hati-hati Bu, ini kezaliman yang tidak boleh dibiarkan. Dan sekarang keluar dari Masjidil Haram ada Starbucks, ada McD, ada Kentucky, ada bank ribawi. Gimana ini? Nanti kalau saya sudah bertemu Imam Mahdi, saya hancurkan itu semua. Amin. Amin ya. Betul Bu, kotor sekarang tanah suci Mekah dan Masjid Nabawi, apalagi simbol-simbol Dajjal berserakan di sana. Betul. Keluar dari kita dari Masjidil Haram, di halamannya ada mobil-mobil patroli Arab yang ada tanda satu matanya. Itu kan pernah kita lihat? Nah, ini harus kita bersihkan. Demi Allah, itu PR kita nanti. Ya. Ketika Mekah tidak bisa Rasulullah kuasai, Rasulullah hijrah dulu ke Madinah. Dari Madinah Rasulullah membentuk masyarakat wahyu ummatan wahidah. Baru Mekah bisa direbut kembali, dibebaskan. Sekarang Mekah Madinah ada dalam kekotoran itu. Maka dari Masjidil Aqsa lah nanti kita akan merebutnya. Makanya itu kita disunahkan 3 masjid ini yang kita hijrahi. Pahalanya besar. Dari Masjidil Aqsa lah nanti Mekah dan Madinah akan kita bebaskan dari paganisme modern. Sebagaimana Rasulullah membebaskan Mekah dari 360 berhala paganisme di sana. Maka kita akan melakukan apa yang dulu dilakukan para nabi dan rasul. Dan titik tolaknya adalah Masjidil Aqsa di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Inilah isyarat nubuah di balik Isra dan Mi'raj. Dan itu akan dilakukan oleh para pemuda. Kenapa? Menjelang Rasulullah wafat, pasukan yang Rasulullah kirimkan senior dipimpin oleh Usamah bin Zaid usia 17 tahun. Isyarat kalau nanti di akhir zaman yang akan membebaskan Masjidil Aqsa adalah para pemuda. Dan salah satu dari mereka adalah yang membawa panji merah putih, Al-Ahmar wal Abyado, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, sip. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ya, jadi sekali lagi Rasulullah mengalami ini. Ketika itu ada ini nama-nama sahabat yang baru masuk Islam nih. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun yang kemudian disiksa oleh bangsa kafir Quraisy. Ada Khadijah binti Khuwailid, ibunda kita, ya, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Satu dari 4 Miss Universe versi Allah. Khairun nisa'il alamin arba'atun. Sebaik-baik wanita di muka di alam semesta ada 4. Aisyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun. Khadijah bintu Khuwailid, Maryam binti Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad. Itu Miss Universe versi Rasulullah tuh. Mereka betul-betul ratu alam semesta. Ya, sebaik-baik wanita di alam semesta. Sekarang Miss Universe buligiran. Ya, dibuligiran tuh. Dijatuhkan predikat kaum wanita. Ya, itulah hedonis. Ada Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun masuk Islam. Zaid bin Harisah usia 20 tahun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq temannya Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, 37 tahun saat itu masuk Islam.
Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib sampai ke Ubaidah bin Al-Harith. Inilah nama-nama sahabat Rasulullah yang masih jumlahnya bisa dihitung jari. Nah, mereka disiksa, dipaksa untuk murtad kembali. Bahkan Ammar bin Yasir itu satu keluarga disiksa. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka muslim. Jadi satu saja alasan kenapa umat Islam diperangi, karena mereka beriman kepada Allah. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Surat Al-Buruj. Dan tidak mereka disiksa oleh kaum kafir karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Karena mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Itu alasan kenapa umat Islam dibunuh dan diperangi. Dan ini yang terjadi Bapak Ibu. Penyiksaan ini terasa berat oleh Rasulullah SAW. Dijerat lehernya, dipukuli, diproyok, disiram kotoran ternak, dimaki-maki dan dihina, diboikot selama 3 tahun. Begitulah yang dialami. Dan ini yang membuat berat bagi Rasulullah SAW. Teruskan entong dakwah gitu. Karena makin saya melanjutkan dakwah ini akan makin banyak yang disiksa. Aku tidak mau mereka disiksa lagi. Ya Allah, cukup sudah ya Allah, jangan ada sahabat yang disiksa. Apalagi Sumayyah tuh. Kita lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir disiksa Bapak Ibu. Rasulullah ada saat itu, Rasulullah menyaksikan itu terjadi. Tapi Rasulullah tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Ini Yasir ayahnya. Ayahnya Ammar. Ini Abu Jahal. Perhatikan, di tengah-tengah mereka ada juga Abu Janda. Ini Ammar bin Yasir disiksa di hadapannya ibu dan ayahnya. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, yang dipegang tadi miniatur Hubal. Sebutkan. Tadhkur alihatana bi khair. Udhkur Hubal. Udhkur Hubal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Belum selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dicekik hingga syahid. Ammar bin Yasir ayahnya Ammar. Nah, itu tadi Sumayyah, wanita pertama yang syahid di dakwah pertama Rasulullah SAW. Dia menjadi panglima bidadari surga di bawah Khadijah, di bawah Siti Khadijah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana tidak? Hubal. Wah, Ammar bin Yasir murtad. Bagaimana tidak stres mereka? Mereka menunggu giliran untuk disiksa sampai mati. Sekali lagi, ini resiko menganut Islam saat itu. Dan beginilah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Rohingya hari ini. Kalau mereka Islam diperlakukan seperti ini. Sekarang di kita, tadi perangan, tadi intimidasi, dilucuti Islam sedikit demi sedikit. Mana kemuliaan kita Bapak Ibu kalau kita meninggalkan Islam, meninggalkan kewajiban untuk istiqomah dengan Islam. Insya Allah ibu-ibu di sini tidak ya Bu ya? Siap memegang teguh Islam Bu? Siap istiqomah? Walau dikasih amplop, tidak akan pindah ke tetangga sebelah? Yang di dalam mengatakan, ya Ammar bin Yasir murtad. Tidak kuat dia mengucapkan hubal. Qad irtada Ammar. Qad irtada Ammar. Ammar telah murtad. Nyaah padahal ayah dan ibunya sudah syahid.
Ya. Nanti kita bahas. اذكري هبل العظيم اذكري هبل اذكري هبل واذكري دين محمد هبل لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقية 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 شقية. Ya, akhirnya diludahi Abu Jahal karena memaksa Sumayyah masuk Islam, murtad lagi. Sumayyah tidak. Akhirnya ditusuk perutnya dengan tombak sampai mati. Dalam satu riwayat ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke ubun-ubunnya. Bu, kalau itu ibu-ibu yang disiksa seperti itu, bisakah mempertahankan iman Islam ibu? Sekarang tidak. Demi menjaga agar tidak kehilangan gaji bulanan, tidak kehilangan jabatan, agar bisa mendapatkan jabatan walau sebatas wakil, agama dijual kepada dunia. Di mana muruah kiai tadi? أين إلهك الواحد لينقذك؟ Itulah yang terjadi. Aina ilahukumul wahid alladzi ta'budunah kull yawm kull lail kull sa'ah. Itu kata Abu Jahal. Mana Tuhanmu yang kalian sembah? Bisakah menolong kalian? Pres dibunuh. Luar biasa, Bu. Inilah kemuliaan as-sabiqun al-awwalun. Maka Allah berikan surga pada mereka. Di mana Rasulullah saat itu? Ada Rasulullah. Kenapa Rasul tidak menolong mereka? Belum ada kekuatan, Bu. Rasulullah hanya bisa menangis saat itu dan berkata, sabran ya Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian adalah surga. Kenapa Rasul berkata demikian? Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah, menyaksikan hal itu juga sama. Ya. Melihat Rasulullah menangis, ya, meneteskan air mata, dielus-elus sama malaikat Jibril, ya, dipeluk, ya, digandeng. Sabar ya Rasulullah. Rasulullah lihat ke atas. Lalu Rasulullah melihat ke langit dan pintu langit terbuka. Surga disediakan Allah bagi mereka yang syahid saat itu. Maka apa kata Rasulullah? Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Mungkin itu yang saat ini masih bisa kita katakan kepada kaum muslimin di Gaza, kaum muslimin di Suriah, Rohingya. Sabran ya ahlal Gaza, sabran ya ahlal Syam, sabran ya ahlal Rohingya, fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kembali kalian adalah surga. Mungkin itu yang bisa sementara kita lakukan sampai kita nanti bisa berjihad untuk membebaskan mereka. Betul? Allahu Akbar. Masih ada waktu? Masih sampai jam 11 ya? Gimana lanjut Bapak Ibu? Nah, ini yang membuat berat Rasulullah. Gimana ini dakwah dilanjut? Jangan, aku tidak mau lagi ada yang menjadi korban. Ya. Maka datanglah saat itu bantuan kepada mereka. Abu Bakar dan yang lain datang, maka mereka pun bubar. Saat itu juga ada siapa? Ada Hamzah belum masuk Islam ya. Oh iya, Hamzah sudah masuk Islam. Maka datang Hamzah, semuanya bubar. Ya, Hamzah datang, mereka bubar. Takut sama Hamzah, paman Rasulullah. Diselamatkan mereka. Orang-orang yang disekap dikeluarkan. Nah, mereka bertanya, Rasulullah, tadi Ammar bin Yasir bla 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 mengembutkan Hubal. Ya, Rasulullah, atini, bawa dia kemari. Karena pingsan, beliau dibangunkan. Lalu ditanya, ma balulaka ya Ammar? Anta qulta hakada wa hakada. Bagaimana Ammar? Kata mereka, engkau berkata Hubal. Naam ya Rasulullah. Qad qultu dzalika, aku sudah mengatakannya. Wa kaifa biqalbika? Bagaimana dengan hatimu Ammar? Bal qalbi mutmainnun bil iman. Hatiku mantap dengan iman ya Rasulullah. Tidak sedikit pun aku berkurang pada imanan pada Allah. Aku mengatakan itu agar mereka tidak membunuh ayah dan ibuku, walaupun ternyata mereka tetap membunuh keduanya, membunuh mereka. Idan anta mu'min, ishhadu annahu mu'min. Saksikan kalau gitu dia masih beriman. Dia masih beriman, dia tidak murtad kata Rasulullah. Bahkan Ammar, kalau mereka datang untuk menyiksa kamu lagi, lakukan yang seperti tadi. Nah, ini takiyah yang dibolehkan Rasulullah kepada Ammar. Pertanyaannya, apakah hanya Ammar yang dibolehkan? Atau bagaimana dengan kita ketika kita nanti disiksa dan ditekan, bolehkah kita takiyah? Itu urusan kita dengan Allah. Jika kita tetap bisa menjaga keyakinan kita, silakan lakukan. Dengan alasan itu strategi untuk menghantam mereka. Betul? Nah, ini takiyah.
orang Syiah tadi perangan tu naon takiyah. Ya, nah ibu-ibu sekalian yang mati Allah, pulanglah Rasulullah semuanya dibawa, dilindungi mereka, yang terluka diobati, termasuk Bilal bin Rabah. Nah di situ malamnya Rasulullah merenung, berat ternyata tugas dakwah ini, haruskah aku lanjutkan, aku kembalikan kepada Allah. Pergilah ke Masjidil Haram di waktu ba'da Isya tadi, ngahulang tadi dinya, apa ngahulang? Merenung Rasulullah. Nah di saat itulah Allah utus malaikat Jibril. Jibril, ihbit ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila habibi kullahu li annani sa'usri bi hadhihi lailah. Jibril, turun kamu ke dunia, sampaikan pada kekasihku Muhammad, aku akan memperjalankan dia di malam hari. Dihiburlah oleh Allah dengan Isra Mi'raj ini, ya. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Datang malaikat Jibril. Ya, punten Bu, saya nggak punya yang lain gambarnya, cuma punya ini. Ini punten bermerek ya. Wahai Rasulullah. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Rasulullah lagi merenung begini, datang malaikat Jibril. Gak banyak bicara. Jibril pun gak ngomong karena tahu Rasulullah lagi galau. Ya, punten tanda petik galaunya ya, jangan viral. Dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Ada Pak Jibril. Maaf ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah. Silakan Jibril. Dibuka baju atasan Rasulullah, dibaringkan Rasulullah SAW. Jibril mengeluarkan kendinya. Kendi itu diambil, airnya dari surga, diulaskan ke dada Rasulullah. Rasulullah hidup melihat. Kalau Rasulullah dalam keadaan pingsan, bagaimana Rasul bisa cerita pada kita? Hanya Rasulullah dan malaikat Jibril saat itu. Jadi Rasulullah dalam keadaan hidup. Dikeluarkan belati, dibelek dah dari sini Bu. Min a'la sadri sampai ke sini, dibelah tuh dada Rasulullah, dibuka, diambil hati Rasulullah. Rasulullah melihat, menyaksikan, dibelek hati Rasulullah menjadi dua, diperlihatkan bagian dalam ada titik hitam. Ya Rasulullah, hada makanun litabitu syaitan ala qalbil insan. Wahai Rasulullah, disinilah setan bersembunyi di dalam hati manusia. Dipicen ke malaikat Jibril, dibuang, dibersihkan, dirapatkan lagi. Malaikat Jibril hanya menggenggamnya, set, rapat lagi itu, kayak di laser itu. Kan malaikat Jibril tercipta dari cahaya kan, panasnya tangan beliau membuat itu bersampul lagi, set, tanpa dijahit. Inilah teknologi yang mengilhami dibikinnya laser untuk menyambungkan kembali yang sudah dioperasi. Ya, ilhamnya dari malaikat Jibril. Dimasukkan lagi, ditutup lagi. Udah gitu selesai, Rasulullah diberdirikan. Silakan ya Rasulullah. Ada khamar, ada susu. Mangga, itu susu dari Lembang, ini khamar dari silakan pilih. Maka Rasulullah memilih apa? Rasulullah memilih susu. Ya. Lalu aku diberi dua bejana, yang satu berisi susu dan yang lain berisi arak. Dikatakan kepadaku, ambillah yang kau suka dan minumlah. Khudhu wasrabhu ya Rasulullah. Ambil dia dan minumlah. Maka aku mengambil susu, ya. Tidak mengambil arak. Apa kata Jibril? Engkau telah diberi petunjuk dengan fitrah. Laqad asabta fitratan ya Muhammad ya Rasulullah. Law akhadta khamra la afsadat anta wa ummatuka. Andaikan kau meminum khamr, hancurlah engkau dan umatmu. Jadi jika ada pemimpin daerah yang menghalalkan khamr, ciri daerah itu akan hancur. Betul? Di mana tuh? Di timur sana. Victor Laiskodat. Nah. Kemudian fa'utitu bil burak. Lalu aku didatangkan burak. Hayawanun tahtal hisan fawqal bigal. Satu hewan yang disebut burak, yang Allah ciptakan dari cahaya, di bawah kuda, di atas keledai. Itu bentuknya. Kayak gimana Bapak Ibu? Di bawah kuda, di atas keledai. Seperti apa bentuknya? Ya, seperti buruk. Ya saya juga bingung gimana bentuknya ya? Di bawah kuda, di atas keledai. Lalu pergilah bersama malaikat Jibril. Set, ya. Yang pertama Rasulullah SAW menjalankan dari Masjidil Haram di Mekah dengan buruk menuju Madinah, Yasrib, lalu ke Syajar Musa di Madian, lalu kembali ke Tunisia, ke tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nah di Tunisia inilah terdapat lembah tua. Ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari lembah tua kan. Ketika itu Nabi Musa bersama istrinya, putri Nabi Su'aib alaihissalam,
ingin mencari cahaya, mencari api, karena saat itu dingin, mencari api. Tunggu di sini, aku ingin mencari api dulu. Ini dalam surah Toha nih, awal-awal surah Toha. Ketika ternyata ada cahaya menggelantung pelita, tidak ada kabel ngagulantung gitu, berputar-putar. Lalu ketika sampai, Allah menyapa Nabi Musa alaihissalam. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berkata-kata pada Musa secara langsung. Ya, ikhla na'alaka ya Musa. Ya. Salamun alaika ya Musa. Keselamatan bagi wahai Musa, dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjukku. Siapa engkau? Innani anallahu rabbuk. Aku Allah Tuhan kamu. Ada dalam surah Toha. Lepaskan sandalmu Musa. Engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ini di Tunisia. Ya. Lepaskan sandalmu. Disitulah Nabi Musa kemudian dibimbing Allah mendapatkan wahyu. Bagaimana aku yakin kalau aku ini diutus engkau menjadi nabi dan kau Tuhanku? Masukkan tanganmu ke ketiakmu Musa. Keluarkan dia Musa perlahan-lahan. Itu dikeluarkan, bercahaya. Nabi Musa sendiri silau. Terang semuanya itu. So terang luar biasa. Sampai Nabi Musa tidak bisa melihat arah sampai terangnya itu tadi. Luar biasa. Itu kekuasaanku dan mukjizatku untukmu ya Musa. Sekarang kau yakin engkau, aku utus dan aku adalah Tuhanmu? Baik. Jika engkau masih belum yakin, Nabi Musa belum menjawab. Ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu Musa? Qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahulu biha ala ghanami. Ini adalah tongkatku ya Allah, aku bertahan untuk berjalan, dan dengan tongkat ini aku menghalau gembalaanku. Sekarang lemparkan tongkatmu itu Musa. Dilemparkanlah, lalu berubah menjadi ular besar. Takut Nabi Musa. La takhaf ya Musa, jangan kau takut Musa. Peganglah perlahan dengan lembut, maka akan sawaiduha ila suratahal ula, akan aku balikan dia kepada bentuknya semula. Ular tadi dipegang oleh Nabi Musa, lalu berubah lagi menjadi tongkat, menjadi tongkat lagi. Barulah Nabi Musa yakin, lalu sujud kepada Allah di lembah tua tadi. Kalau nanti kita umrah berjamaah, kita ke sini Bu, nanti kajiannya di tempat itu. Mau tidak Bu? Nah, makanya nanti kita ke Bukit Nebo, bukit di mana Nabi Musa mendapatkan 10 commandment, 10 perintah Allah. Wah, luar biasa Bu. Pokoknya ziarah ke Masjidil Aqsa plus umrah, mantap, luar biasa Bu. Tidak percaya, daftar ke Bu Jafi ya, insyaallah. Baik, insyaallah. Mau tidak Bu? 35 juta dulu, nggak tahu sekarang. Baik. Nah, kemudian dari Tunisia baru ke Bethlehem. Kenapa disebut Bethlehem? Itu dari bahasa Arab, Baitul Laham. Bait rumah, lahem bersalin. Jadi Baitul Laham rumah bersalin. Kalau di Malaysia namanya rumah sakit klinik atau rumah sakit korban laki-laki. Ya. Nah, akhirnya berhentilah di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Karena masjid ini yang paling jauh dari kota suci Mekah. Makanya namanya Aqsa. Aqsa itu artinya yang paling jauh. Ini Dam Abdurrab atau Kubatu Sohra. Dan ini mi'rajnya, batu yang dinaiki Rasulullah. Seperti ini Bapak Ibu. Terlihat batu ini, dan kenapa ditutup? Bisi dicokelan Bu. Dicokelan dibikin batu ali. Ku orang Sukabumi. Ya, batu ali yang ada di Mekah Madinah kan di Sukabumi itu. Ya, pintar mereka bikin batu. Nah, ini Dam Abdurrab. Ya, ini semua bagian dari Masjidil Aqsa. Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa Kubah Kuning itu hoax Bu. Itu penipuan, padahal yang akan dihancurkan oleh mereka ini. Dan semuanya juga sebetulnya akan dihancurkan. Ini Masjid Kibli Bu ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah naik bersama Jibril melewati 7 lapis langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, di langit itulah Rasulullah disapa oleh Nabi Adam. Marhaban bin Nabi Salih, ni'mal ibni anta ya Muhammad ya Rasulullah. Selamat datang wahai Nabi yang soleh. Sebaik-baik anakku adalah engkau wahai Rasulullah. Engkau adalah anakku yang terbaik, kata Nabi Adam. Maaf Pak Damang Pak. Salam dengan Nabi Adam. Di langit yang pertama. Kemudian naik ke langit kedua. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya selalu dibarengkan. Nabi Yahya dan Nabi Isa ini seperti adik kakak karena satu usia.
Pernah Nabi Yahya ditarik jenggotnya sama Nabi Isa. Ya, kadia. Naon narik jenggot segala. Di Bandungan ente pohonya kamari menang perintah ti Allah 5. Kamu kemarin dapat 5 perintah Allah. Udah disampaikan belum? Yang mana? Di dia mah dasar pelupa. Sampaikan, udah disampaikan belum? Yang ini, oh iya betul. Aduh, nuhun Kang, nuhun. Dakwahlah Nabi Yahya saat itu. Ya. Jadi seperti adik kakak tuh, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Maka Allah satukan di langit kedua. Masih hidup mereka. Jangan salah, jangan kira mereka mati. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian kira mereka mati yang syahid di jalan Allah. Mereka hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki. Mereka masih hidup, Bu. Rasulullah bertemu gini dengan mereka hidup, tidak mati. Inilah para nabi dan rasul. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Benar ganteng Nabi Yusuf nanti. Itu sana. Ganteng ya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, Anda lebih ganteng dari saya Rasulullah. Ya. Ayo, ganteng mana Nabi Yusuf dengan Rasulullah? Nabi Yusuf ganteng di zamannya, Rasulullah ganteng sepanjang zaman, sepanjang masa kan? Setuju? Kan ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, sebaik-baik manusia ciptaan dan akhlaknya. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di akhirnya di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya Rasulullah naik kembali bersama Jibril hingga ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya terminal, muntaha penghabisan. Artinya Rasulullah berhenti di ujung alam semesta. Tahukah Bapak Ibu, NASA menemukan kalau alam semesta berbentuk trompet, dan ujungnya itu adalah Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Isra Miraj ke ujung alam semesta. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini dialog Rasulullah dengan para sahabat terkait dengan alam semesta. Jadi ketika hari kiamat akan terjadi, Rasulullah menyebutkan Israfil meniup 3 kali tiupan. Pertama, nafhatul faza, tiupan untuk menakutkan. Jadi sebelum hari kiamat akan terdengar suara yang menakutkan, dan orang-orang beriman sudah tidak ada. Yang kedua, nafhatus sa'aq, tiupan untuk menghabiskan, hancurkan. Itulah kiamat. Dan yang ketiga, nafhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan mereka di padang mahsyar, di yaumul ba'as. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika ditanya tentang ukuran daripada trompet Israfil tadi, ya, itu besarnya seperti langit dan bumi. Ilmuwan NASA telah menemukan trompet sangkakala Israfil. Ini sabda Rasulullah SAW. Ada yang berbilang seperti ini, seperti lonceng, inilah alam semesta kita, bagaikan tanduk dari cahaya, kata Rasulullah. Nah, saya lebih setuju dengan seperti ini. Nah, inilah Sidratul Muntaha. Bayangkan, diperlihatkan langit dan bumi oleh Allah, diperlihatkan alam semesta. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaanku. Aku bersamamu Muhammad, aku bersamamu Rasulullah. Kenapa kau harus takut dalam berdakwah ini?
Maka selesai Isra Mi'raj Rasulullah mantap lagi untuk berdakwah. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu lagi galau, mau itu dakwah teh lanjut entong jalan-jalan heula. Ya, SMS malaikat Jibril, Jibril, Mi'raj yuk, Isra Mi'raj yuk. Baik. Nah, disitulah Rasulullah kemudian berhenti. Jibril hanya mengantar sampai sini. Kenapa sampai sini? Sampai Sidratul Muntaha. Andaikan ini Sidratul Muntaha, dilepaskan Rasulullah SAW. Sekali lagi Bu, dari Mi'raj Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak melepaskan Rasulullah. Kenapa? Karena melewati ruang hampa udara. Dekapan Jibril membuat oksigen ada di sekitar Rasulullah, sehingga Rasulullah bernapas saat itu. Partikel cahaya malaikat Jibril mengikat oksigen sehingga ada ruang di mana Rasul bernafas. Naik bersama Jibril, begitu sampai Sidratul Muntaha, terminal penghabisan, itu arti Sidratul Muntaha, baru Rasulullah melepas Jibril. Kebalik, Jibril melepas Rasulullah SAW. Silakan ya Rasulullah, Anda mendekat kepada Allah. Maka aku mendekat kepada Allah saat itu. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu Anda melihat wajah Allah dong? Oh enggak. La ra'aitu lakinnani ra'aitu nuran safiyatan nur. Aku melihat cahaya yang sangat lembut, luar biasa. Indah cahaya tadi. Ya, cahaya Allah. Jadi Allahnya tidak. Nah, disitulah Allah memerintahkan salat 50 waktu. Jadi cuma ibadah salat yang Allah perintahkan langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril. Bu, Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Palestina, dan salat diwajibkan. Masjidil Aqsa kiblat kita pertama. Salat Allah wajibkan di peristiwa Isra Mi'raj. Artinya nanti isyaratnya kemenangan umat Islam itu isyaratnya apa? Apabila salat subuh berjamaah di Masjidil Aqsa. Itu puncak perjuangan Islam dan kaum muslimin sepanjang peradaban manusia. Disitulah kemenangan la ilaha illallah terjadi. Hancurnya semua tagut dan fayakunu dinu kulluhu lillah. Islam hanyalah untuk seluruh dunia. Saat itulah terjadi apabila salat berjamaah di Masjidil Aqsa. Dan itu para pemuda semuanya dan pemudi. Allahu Akbar. Inilah isyarat nubuah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Gimana lanjut Bapak Ibu? Masih ada waktu ya. Tahukah Anda bahwa alam semesta yang kita duduki ini berbentuk trompet? Seperti ini. Ada juga bilang ini. Saya lebih sepakat tadi dengan seperti tanduk tadi, yang ujungnya dipegang kepada malaikat Israfil. Kebayang Bapak Ibu, alam semesta adalah genggaman Israfil, berbentuk trompet dan ujungnya ditiup seperti ini. Andaikan memang benar alam semesta berbentuk trompet. Lalu Allah melipatkan langit dan bumi bagaikan melipat kitab. Lalu Allah membentangkan langit 3 kali lipatan serta bersabda, siapakah yang lebih gagah? Milik siapa langit dan bumi? Akulah yang maha gagah, akulah yang maha gagah. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang jawab karena semuanya sudah mati, karena proses kiamat sudah terjadi. Maka milik Allah yang maha gagah tadi. Bapak Ibu sekalian, itulah peristiwa Isra Mi'raj tadi yang disampaikan, yang terjadi dan dialami Rasulullah SAW. Ya, kembali ke laptop Bapak Ibu. Maka kemudian Rasulullah SAW turun kembali bersama malaikat Jibril, turunnya ke Masjidil Haram. Nah, ini bentuk alam semesta yang mengatakan seperti ini. Maka menjelang subuh Rasulullah sudah berada di Masjidil Haram kembali. Ya. Luar biasa perjalanannya. Bayangkan Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya berapa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. PP berarti berapa Bapak Ibu? Berarti PP 2466 km. Udah gitu naik ke langit, turun lagi ke Masjidil Haram. Merenung Rasulullah, luar biasa kekuasaan Allah. Dan ternyata para nabi dan rasul pun berat mereka ujiannya. Aku belum seberapa kalau begitu. Kenapa aku galau? Ya nama dakwah dakwah lagi Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang duduk merenung begitu, Abu Jahal lagi jogging saat itu. Oke, ayah bungkelekan di Masjidil Haram sah itu.
gening Muhammad. Sabahul khair ya Muhammad. Selamat pagi wahai Muhammad. Tumben kadingaren ente aya di dia isu keneh. Mabika ya Muhammad hada sabah. Ada apa Muhammad pagi-pagi begini? Qad usriya bi anifan ya Rasulullah. Ya ammi fi lailatil barihah. Aku tadi malam diisrakan oleh Allah min huna ila Masjidil Aqsa, summa uridu ila sama wa an ana aku amamak. Tadi malam aku diisrakan oleh Allah wahai pamanku. Dari sini ke Masjidil Aqsa, lalu aku dinaikkan ke langit dan aku bertemu dengan Allah. Lalu Allah mewajibkan salat kepadaku dan kepada umatku 50 kali. Ya, tadinya 50 kali tapi menjadi 5 waktu. Kenapa? Nabi Musa mencegat Rasulullah. Ya. Muhammad, kala ka dia heula walau kabalik ka dia. Kata Nabi Musa, "Ma wajadta min rabbik?" Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marrah fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan kepadaku salat 50 kali sehari semalam bersama umatku juga. Muhammad, innakum du'afa. Hai Muhammad, ya Rasulullah, Anda lemah. Balik lagi sama Allah, minta diringankan. Kalian tidak akan kuat. Kebayang Bapak Ibu 20 genep menit sekali orang sholat. Keur masak can beres masak adan. Udah gitu sholat, masak deui can beres karek sayur. Can bikin apa? Apa Bu? Yang paling lama masaknya Bu? Rendang can asak sabaraha kali sholat tah. Kebayang ya. Maka diringankan jadi 5 waktu Bu. Ya. Begitu turun ditanya lagi, Muhammad ka dia heula atuh sabaraha ayeuna? Ya Musa 10, balik deh Muhammad mal gua. Sampai akhirnya 5. Astahiyatu minallah ya Musa. Isin atuh Kangjeng Nabi Musa piraku abdi kudu bolak-balik. Rek nurut ka isin atau ke hoream geura ngalaksanakeun anak. Kebayang Bapak Ibu 5 waktu saja sudah banyak yang meninggalkan, apalagi 50 waktu. Maka akhirnya 5 kali ditanya lagi, berapa sekarang? 5 ya Musa. Ya soklah beres sugan bisa ngalamalkan. Tadi nama rek minta tadi supaya dikurangan kata Nabi Musa. Ya turunlah Rasulullah seperti itu tadi. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Pagi-paginya bertemu dengan Abu Jahal. Begitu Rasulullah cerita seperti ini, cek Abu Jahal teh. Itu salah dangu gitu itu Muhammad teh. Bawa ngalindur beneran kau Muhammad. Haqqan anta usriya ila Masjidil Aqsa wa urista ila sama binafsika. Haqqan. Betul Muhammad, engkau sadar mengalaminya Isra Mi'raj tadi? Benar ya Ami? Lam ya Ami. Coba kayak gimana Masjidil Aqsa digambarkan? Bapak Ibu, dulu Masjidil Aqsa seperti ini. Inilah istana Nabi Sulaiman, gambarannya seperti ini. Ini saya dapatkan dari kitab The Perished Nation karya Harun Yahya. Negeri-negeri yang musnahkan Allah. Harun Yahya membuat sketsanya kira-kira seperti ini dulu Masjidil Aqsa-nya. Di sana ada masjid, ada istana Nabi Sulaiman, ada masjid di mana Nabi Sulaiman salat. Dan inilah nanti singgasana yang akan dibangun oleh Israel, Yahudi. Nah, jika Israel nanti berhasil menguasai Masjidil Aqsa, mohon maaf, ini satu-satunya dinding yang tersisa. Nah, dinding ini Bapak Ibu, inilah dinding Wailing Wall tadi. Ya, karena hancur, kemudian yang tersisa jadi seperti ini. Inilah Masjidil Aqsa hari ini. Ya. Nah, disebutkan, cek Muhammad. Seperti apa Masjidil Aqsa kalau memang engkau ke sana? Sebutkan ciri-cirinya, benar juga. Tapi tak percaya. Inilah Abu Jahal mendahulukan akal, iman belakangan. Muhammad, jika aku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan dengan kendaraan tercepat. Balik lagi 1 bulan, jadi PP berapa bulan? 2 bulan. Ente ngomongan sapeting. Gelo. Kata Abu Jahal loh. Bener ya nama kesempatan untuk membuat bila. Hakan Muhammad majnunun, bener gilanya Muhammad nih. Kebenaran nih. Saya yang harus saya beritakan. Datang Abu Bakar saat itu. Kebenaran balatna datang. Tali Abu Bakrin ke dia Abu Bakar. Kebenaran ya. Sob Muhammad ceritakan pada Abu Bakar apa yang kau alami tadi. Abu Bakar bercerita kepada Rasulullah bercerita pada Abu Bakar. Apa yang beliau ceritakan pada Abu Jahal tadi. Selesai cerita. Abu Bakar kata Abu Jahal nih. Ma ra'yuka ya Abu Bakrin? Hal tusaddiqu? Masamita anifan minhu. Hai Abu Bakar, gimana? Percaya enggak kau dengan apa yang diceritakan oleh Muhammad tadi? Di luar dugaan apa kata Abu Bakar? Ya Abu Jahlin, in asyada law tahdusu asyada min hada wa ja'a min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana usaddiqu. Hai Abu Jahal dan hai Abu Janda,
andaikan peristiwanya lebih dahsyat daripada ini, dan yang ngalaminya Nabi Muhammad SAW, aku percaya lebih dahsyat daripun aku percaya Abu Jahal. Sok enterek naon Abu Jahal, ya sarwa gelon naik gitu, pergilah Abu Jahal. Sebentar, Bapak Ibu sekalian, inilah ujian keimanan. Baik, Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat atau masih lupa. Bapak Ibu, masuk di akal tidak kejadian Isra Mi'raj? Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Bagi Abu Jahal tidak masuk di akal. Masuk di akal tidak? Bagaimana kita memahaminya? Ibu-ibu hati-hati. Ayat aja tadi kita baca diawali dengan kalimat subhan. Banyak para sahabat yang murtad gara-gara ini, gara-gara peristiwa ini. Terprovokasi oleh kata-kata Abu Jahal. Persis seperti sekarang. Banyak yang terprovokasi oleh kata-kata Abu Janda. Ya, sebentar. Masuk di akal tidak? Masuk di akal Bapak Ibu. Luar biasa cerdasnya Abu Bakar, jenius. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang aku dakwahi tanpa beralasan, tanpa komentar, langsung menerima. Abu Bakar tuh gak ada komentar. Gimana Abu Bakar? Ini keyakinan saya, kata Rasulullah. Kau menerimanya? Saya faham wahai Rasulullah, saya menerima. Ibsit yadaka ya Rasulullah, ubaika ala samiswa, fashhad di anni muslim. Abu Bakar tuh gak ada alasan. Hari orang mau bro rek hijrah moal bingung kumaha ke pamajikan, nah gitu kan. Ya, Abu Bakar tuh luar biasa. Baik, karena inilah Allah memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jibril ihbit ila ard kulli Rasulullah SAW, inni u'ati isman li Abi Bakrin As-Siddiq. Allah langsung memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan. Di saat manusia tidak faham, di saat manusia menyalahkan dan tidak mungkin, mereka Abu Bakar justru mengatakan, iya. Bapak Ibu, masuk di akal peristiwa itu. Ingat, pertama kalimatnya subhanalladzi, Allah pertaruhkan kesuciannya untuk mengatakan Rasulullah Muhammad SAW benar-benar mengalami ini, bukan mimpi. Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada mereka, kepadanya kekuasaan ayat-ayat Allah. Adakah ayat-ayat Allah yang tidak masuk di akal? Tidak ada, Bu. Hati-hati, ini jebakan dari orang-orang liberal untuk mematahkan akidah kita. Banyak santri yang dimurtadkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini karena tidak masuk di akal mereka. Kata siapa tidak masuk di akal? Bapak Ibu, Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, menggunakan apa? Menggunakan buraq. Buraq Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tidak butuh 1 detik untuk cahaya memutari bumi. Apalagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sepersekian detik. Betul tidak, Bu? Masuk di akal tidak? Oh, masuk di akal. Karena menggunakan kendaraan dari cahaya. Lalu ketika naik ke langit, siapa yang memegang Rasulullah? Jibril. Jibril terbuat dari cahaya kan? Diciptakan Allah dari cahaya. Sama kecepatannya. Jadi lebih singkat daripada itu pun cepat, kok bisa masuk di akal. Maka betul apa yang dikatakan Abu Bakar, kalaupun lebih dahsyat daripada itu aku percaya kalau yang ngalaminya Rasulullah SAW. Luar biasa jeniusnya Abu Bakar kan. Abu Bakar belum bicara dan belum belajar tentang partikel cahaya, belum belajar tentang kecepatan cahaya, belum belajar fisika saat itu. Tapi Abu Bakar paham. Inilah bedanya Abu Bakar dengan Abu Jahal, sebagaimana bedanya Abul Fathi dengan Abu Janda. Kalau Abu Bakar mendahulukan iman, akal belakangan. Karena apapun yang diimani pasti masuk di akal. Jika ada yang belum difahami, bukan berarti Allah yang salah, tapi akal kita yang lemah. Abu Jahal, akal didahulukan, iman belakangan. Sudah ternyata masuk di akal, itu diimani, lamun can menang duit. Lamun geus dibayar, karek ngomong. Itulah mereka, kaum munafikin. Sebut saja kecebong mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kiblat kita yang pertama yang Yahudi tidak lama lagi akan menghancurkannya. PBB sudah mengatakan bahwa terima atau tidak terima, ini keputusan kami, kata PBB. Artinya apa? Palestina akan berontak. Akibatnya apa? Demo sekarang besar-besaran meminta Mahmud Abbas, presiden Palestina, atas wilayah otoritas Palestina mundur. Mahmud Abbas adalah tokoh yang diberi gaji oleh Israel, Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan Mahmud Abbas. Silakan Bapak Ibu cerna seperti apa kira-kira perilaku dan akidahnya, Bapak Ibu.
Ini isyarat dibalik peristiwa Al-Aqsa ini Bapak Ibu. Jadi hari ini di Palestina ada dua kubu, ada Fatah, ada Hamas. Fatah itu pemerintahan otoritas yang diakui Israel atas seluruh wilayah di 11 titik, kecuali yang dikuasai Israel. Sehingga di sana itu Bapak Ibu ada 3 kategori tempat. Ada yang disebut dengan zona hijau. Zona hijau itu artinya Israel leluasa dan itu milik Israel sepenuhnya. Nah, ini Mahmud Abbas bersama si Filifni, Menlu Israel. Ini Mahmud Abbas, Presiden Palestina. Ini si Filifni. Kedutaan besar Israel yang ada kedutaan Palestina yang ada di Asia, terutama di Indonesia, itu dari Fatah. Seperti di Jakarta, itu Fatah yang punya. Sehingga gajinya dari Israel. Maka apapun kata Israel, Fatah nurut karena gajinya dari Israel. Ya, sementara Hamas ini menentang Israel, tidak mengakui keberadaan Israel. Maka dia hanya memiliki Gaza saja. Nah, jika kita ke Gaza, kita dimata-matai dan tidak boleh kita ke Yerusalem selama 5 tahun ke depan. Kalau bersih itu juga, kalaupun kotor selamanya. Silakan tanya pada Mbak Peggy Melati, Ustadzah Peggy Melati, beliau ke Gaza. Selalu ke Gaza. Sekarang beliau coba tanya, pernah nggak ke Masjidil Aqsa? Karena dijaga seperti itu. Ya, maka secara resmi saya belum sempat untuk memasuki Gaza secara utuh. Baru pinggirannya saja, itu pun untuk belajar saya Bapak Ibu, untuk studi saya. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menjaga itu agar saya tetap bisa masuk ke Masjidil Aqsa, maksud saya itu. Agar paspor kita masih bersih. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ya. Kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa, kita bisa kemana aja, tanpa Gaza. Tapi kalau ke Gaza, kita tidak bisa ke Masjidil Aqsa dan kemana-mana di Palestina. Hanya Gaza saja. Baik, inilah Mahmud Abbas, Presiden Palestina yang gajinya dari Israel. Ini dengan si Filifni, karena naunan cobi Bapak Ibu. Sudah ada dalam hatinya. Hatinya itu sudah ada dalam genggaman Amerika dan Israel. Maka bagaimana dia peduli kepada Palestina dan sesungguhnya. Inilah yang namanya pengkhianatan. Inilah salahnya al-wala wal-bara. Bahkan dia bersalaman dengan tentara Israel. Mangga. Ini di saat tentara Israel akan membantai Gaza. Sasalaman heula jeung Mahmud Abbas. Loh, kalau dia Presiden Palestina, kenapa tidak melindungi rakyatnya? Betul Bapak Ibu? Apa tugas Presiden? Melindungi negaranya kan? Dari yang namanya penjajahan. Kalau ada Cina masuk untuk menjajah, mau diterima tidak? Kalau diterima, berarti apa sebutannya? Nah, ini dengan Mahmud Abbas dengan Simon Peres yang sudah disiksa sekarang di alam barzah. Nah, ini Raja Arab dengan Presiden George W. Bush di saat Amerika membantai Irak, Basrah, kemudian juga Fallujah, Arabiah, Bapak Ibu. Cipika-cipiki sama. Ini Ariel Sharon seperti Firaun. Ariel Sharon seperti Firaun Bapak Ibu. Semua organ tubuhnya mati, tidak berfungsi, tapi jantungnya masih berdetak. Persis seperti Mustafa Kemal. Siksaan yang Allah timpakan kepada Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel yang masuk ke Masjidil Aqsa, tidak membuka sepatu dan menggilas dengan tank baja para pemuda Palestina ketika aksi Intifadah kedua. Ya, di Masjidil Aqsa saat itu. Bapak Ibu. Nah, sekarang dia merasakan sakitnya semua rakyat Palestina yang dia bantai. Sakitnya kaum muslimin yang dibantai atas komando dia ditimpakan pada dia seorang. Ya, akhirnya dia mati setelah 8 tahun koma. Maksudnya bukan koma, hidup tidak, mati pun tidak. Tapi jantungnya masih berdetak. Sekarang sedang disiksa di alam barzah. Ini Atul Balfour. Ini Atul Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris yang mengirimkan surat kepada Rothschild. Ini Rothschild, pimpinan Yahudi Israel di Eropa. Saat itu rumahnya di Frankfurt, Bavaria, Jerman. Atul Balfour mengeluarkan surat di tahun 1917 yang disebut dengan Deklarasi Atul Balfour, yang intinya mengizinkan Israel untuk hijrah ke Palestina. Sejak saat itulah penderitaan bencana terjadi di Palestina. Setiap bulannya 1000 orang dikirimkan dari seluruh dunia ke Palestina, Bapak Ibu. Maka pembantaian terjadi, perampasan rumah pun terjadi sampai hari ini. Inilah yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Aduh, tidak terasa Bapak Ibu ya.
Sebentar Bapak Ibu, ini pun diikuti oleh negara-negara lain, hatta oleh negara kita Bapak Ibu. Ini dengan Husni Mubarak dan si Filipi, Menteri Luar Negeri Israel, yang gagal menjadi Perdana Menteri, ini Husni Mubarak, mantan Presiden Mesir. Dan ini petinggi Illuminati, dan ini Bapak Ibu tahu siapa? Beliau? SBY. Lihat Bapak Ibu, salamannya gaya apa? Ini adalah salaman gaya handshake of Illuminati. Hanya anggota Illuminati yang salamannya seperti ini. Jadi Indonesia ini dipimpin oleh siapa saja presidennya? Bapak Ibu ya. Subhanallah. Indonesia. Dan ini ormas-ormas Islam yang diundang ke Israel, bangga menjadi pelayan Israel. Dikasih hadiah sama Israel. Inilah pimpinan ormas Islam dari Indonesia. Dan inilah pimpinan dunia. Malu-malu dia mengangkat tangan seperti ini. Ini Raja Jordania, putra Raja Hussein, Raja Abdullah. Ini Yahudi dan ini Ahmadinejad. Kata siapa? Dia pro-Islam. Ini dibalik itu dia munafik. Dia bersekutu dengan Israel. Husni Mubarak dan Ehud Olmert. Nah ini siapa? Obama sedang melakukan ritual memegang Wailing Wall, melakukan ritual ratapan. Jadi kata siapa Amerika bisa dipimpin oleh orang Islam? Jangan tertipu oleh kata Hussein pada nama Barack Hussein Obama. Ayahnya apa ibunya? Ibunya memang orang Jakarta dan pernah tinggal di Jakarta. Tapi dia adalah anggota Yahudi Tulen. Ini Simon Peres tadi, Ariel Sharon dengan si Philip Lee. Ini bonekanya Amerika. Baik Bapak Ibu, inilah yang terjadi Bapak Ibu di sana. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah Palestina ini akan Allah kembalikan kepada kaum muslimin, dan itu menempuh perjuangan yang luar biasa dahsyat, dan itu menunggu perjuangan kita Bapak Ibu. Tidak terasa waktu kita sudah jam 11 ya. Saya belum berbicara tentang Israelnya Bapak Ibu ya. Ya ada isyarat dari Rasulullah di mana Israel akan Allah hancurkan. Kapan? Nantikan episode yang akan datang. Tetap bersama kajian Majelis Ta'lim Roja Alifa. Barangkali itu dulu Bapak Ibu review kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Semua cerita tadi saya dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab yang lain, terutama dalam kisah Qisasul Anbiya, masih dari karya Ibnu Katsir, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik. Satu-satunya sahabat yang bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj adalah Anas bin Malik. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir. Terima kasih. Yang benar dari Allah, yang salah kudapat saya pribadi, dan yang saya beristighfar astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan Allah yakum basmin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.